Saya, Lo Ayu Anissa Dewi, NIM 180210113 kelas A3A akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah kewirausahaan, peluang usaha di dalam bidang farmasi. Selanjutnya, latar belakang kewirausahaan memiliki arti yang cukup luas karena menyebutkan seseorang atau tiap orang yang mampu menangkap peluang-peluang usaha, kemudian peluang usaha tersebut dijadikan sebagai lahan bisnis dan mencurahkan segenap waktu untuk menciptakan peluang bisnis. Setelah tercipta peluang bisnis, seorang wirausaha akan mempertahankan jalan bisnisnya, mengembangkan jalan bisnisnya, dan bahkan memperluas jaringan bisnisnya sesuai dengan tujuan utama dalam berwirausaha. Baik, di sini rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, usaha budidaya tanaman obat, penelitian dari Adil Abdillah, strategi pengembangan peluang pasar tanaman herbal di Kabupaten Pasuruan, Universitas Maijen Sungkono Mojokerto. Yang pertama, ada analisis lokasi. Posisi tanaman herbal merupakan tanaman yang ditanam mendampingi tanaman utama. Komposisi tanaman herbal yang ada dan dikembangkan di Kabupaten Pasuruan ada kurang lebih 14 jenis tanaman herbal. Yang kedua, analisis pengolahan dan pemasaran. Yang A, ada bahan baku, pengolahan bahkan bahan baku tanaman yang dibutuhkan tiap harinya dalam proses pengolahan produk herbal sekitar 10-25 kg per hari. Yang kedua, ada modal yang digunakan dalam proses produksi olahan tanaman herbal sekitar 500-1 juta tergantung besar kecilnya usaha masing-masing perusahaan tanaman herbal. Yang C, ada tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja mayoritas berasal dari wilayah sekitar usaha produk olahan tanaman herbal dan biasanya sudah tergabung dalam kelompok tani tanaman obat kecamatan masing-masing. Yang D, ada proses pengolahan produk olahan tanaman herbal, proses dan teknologi pengelolaan produk olahan tanaman herbal di Kabupaten Pasuruan sampai saat ini masih bersifat sederhana berupa parutan, pemerasan atau saringan, alat pengering, alat pres, alat masak, ember, penyimpanan serbuk sementara sebelum dikemas. Yang E, pemasaran produk olahan tanaman herbal. Pemasaran produk olahan tanaman herbal selain dijual dan dipasarkan di Kabupaten Pasuruan sendiri, juga dipasarkan di daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Mataram, serta Bali. Yang ketiga, analisis akar masalah dan tujuan. Kualitas standar mutu pelayanan obat masih sangat rendah dipengaruhi oleh faktor ketersediaan air, kurangnya pelatihan dan pembinaan ke petani obat, keterbatasan modal dan peralatan, serta SDM rendah. Yang B, peluang pasar produk olahan herbal rendah dipengaruhi oleh faktor informasi pasar yang tidak pasti, belum adanya izin usaha yang bersertifikasi halal. Yang keempat, ada analisis SWOT, pengembangan minat budidaya komoditas tanaman obat perlu ditingkatkan pada sektor pertanian. Yang B, peningkatan atau pelatihan atau penyuluhan terkait budidaya dan pengolahan produk tanaman obat dilakukan secara langsung dan berkelanjutan dengan transfer teknologi tepat guna sehingga dapat dipahami dan mampu diimplementasikan oleh kelompok petani tanaman obat serta pelaku UKM Kabupaten Pasuruan. Yang C, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pertanian guna meningkatkan hasil produksi. Yang D, meningkatkan inovasi pengolahan hasil tanaman untuk mencukupi pangsa pasar yang ada. Yang E, perluasan jaringan pemasaran produk olahan tanaman obat misalnya dengan cara promosi atau pameran produk pada tingkat regional nasional untuk memperluas pangsa pasar serta pembentukan kemitraan antara pelaku tanaman obat, petani, dan UKM dengan perusahaan produk tanaman obat yang lebih besar skalanya untuk memperluas jaringan distribusi. Yang F, meningkatkan kemitraan antara petani tanaman obat di Kabupaten Pasuruan dengan pemerintah, investor atau swasta, atau CSR, dan distributor terkait dalam penyediaan modal, peralatan pengolahan tanaman obat, pengolahan hasil tanaman obat, dan pemasaran produk. Dua, usaha pemasaran Simplisia yang dibuat oleh Teguh Mahagiri dan kawan-kawannya pada tahun 2021 yang dengan judul Prospek Usaha Simplisia Kunyit Curcuma domestica di Bali ditinjau dari analisis finansial
PS Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Bandung. Yang pertama ada aspek teknis dan produksi yang diteliti meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi Simplisia kunyit. Yang kedua, lokasi usaha Simplisia direncanakan berlokasi di daerah Petang dengan luas bangunan usaha yaitu 1 arung. Yang ketiga, bahan baku industri direncanakan menggunakan 100 kg kunyit per hari dengan harga bahan baku sebesar 4.000 per kilogram. Yang keempat, tenaga kerja produksi yang akan bekerja di usaha yang ini direncanakan berjumlah 3 orang dengan upah 2 orang 1 juta dan 1 orang 1,5 juta untuk tenaga kerja mendapatkan jam kerja di luar produksi. Yang kelima, proses produksi pembuatan Simplisia kunyit dimulai dari proses sortasi untuk memilah bahan baku yang layak digunakan dengan pencucian dan penirisan dengan menggunakan air bersih. Setelah dilanjutkan proses pengeringan, perajangan pengeringan dilakukan dengan mesin. Yang keenam, analisis biaya. Investasi usaha Simplisia kunyit adalah sebesar 206 juta 72.626 rupiah yang dapat dari modal sendiri sebesar 164.858.101 rupiah dari pinjaman sebesar 41.214.525 rupiah yang dilokasikan selama 1 tahun produksi. Yang ketujuh, analisis kelayakan finansial. Berdasarkan hasil analisa kelayakan tersebut, didapat perhitungan bahwa NPV lebih dari 0 menunjukkan usaha ini layak dilaksanakan dengan IRR melebihi diskon faktor, di mana diskon faktor usaha ini 7% menandakan usaha ini layak, serta net rasio melebihi 1 dan profitability index melebihi 1 yang berarti usaha ini layak dilaksanakan dengan asumsi yang sudah ditentukan sehingga mendapatkan payback periode 7 bulan. Yang ke-8, analisis sensitivitas. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa usaha Simplisia mampu mengembalikan modal usaha tercepat pada skenario peningkatan pendapatan, di mana skenario penurunan pendapatan menunjukkan kondisi pada usaha sedang mengalami penurunan pendapatan 2% dan 3% dengan biaya operasional yang tetap dan konstan. Yang ketiga, ada pengembangan obat tradisional yang diteliti oleh Wasinto 2008 dengan judul meningkatkan peran perguruan tinggi melalui pengembangan obat tradisional jurusan farmasi MIPA Universitas Islam Bandung. Pengembangan obat tradisional dimulai dari ramuan-ramuan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat, kemudian berkembang menjadi suatu ramuan yang diyakini memiliki khasiat tertentu bagi tubuh manusia. Obat herbal terstandar adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiat secara ilmiah dengan uji praklinis dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Sedangkan fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dengan hewan percobaan yang telah melalui uji klinis pada manusia serta bahan baku dan jumlah produknya terstandarisasi. Usaha dalam bidang makanan yang diteliti oleh Aldo Ardi Sancoko 2015 strategi dengan judul Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Makanan dan Minuman pada Depot Time to Eat Surabaya, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra. Yang pertama, lingkungan internal. Dari sudut pandang RBV, Time to Eat adalah rasa yang dialami tanpa zat adiktif dan harga yang lebih murah secara rata-rata dibandingkan kompetitor utama Teochew dan kompetitor lain yang baik menjual produk serupa maupun berbeda. Yang kedua, lingkungan eksternal industri. Dari kekuatan pembeli menentukan harga yang tidak besar, kekuatan supplier yang rendah karena tidak mengikat dan fleksibel, kekuatan penjual produk mengganti produknya diwaspadai karena dapat mengambil pangsa pasar, kekuatan penjual produk serupa tidak perlu dikhawatirkan karena Teochew yang berdasarkan analisa persaingan masuk dalam kategori kompetitor utama. Yang ketiga, analisis SWOT berupa kekuatan time to eat, yakni rasa yang alami tanpa zat adiktif, pengalaman koki yang tinggi, lokasi yang strategis
dekat gereja dan sekolah. Kelemahannya yakni rendahnya varian menu, minim lahan parkir, minim kualitas SDM, dan belum adanya bahan baku untuk memasak sehingga memungkinkan fluktuasi rasa setiap sajiannya berbeda. Yang ketiga, ada peluang time to eat adalah keberadaan fasilitas publik yaitu sekolah dan gereja, tawaran kegiatan sosial yang membutuhkan sajian dari time to eat baik dari pihak sekolah maupun gereja. Ancaman bagi time to eat adalah kompetitor yang menjual produk serupa dengan harga di bawah time to di bawah adalah strategi fokus pada pasar tertentu yakni konsumen anak-anak, sekolah dan penjemputnya yang di dekat depot dan umat gereja sebelum atau sesudah beribadah di dekat depot. Yang keempat, untuk rencana bisnis dari aspek politik, legalitas depot perlu diperjelas dengan mengurus izin pendirian usaha secara hukum dan membayar pajak pada pemerintah. Dari aspek ekonomi, perlu menjaga stabilitas harga yang sejauh ini telah dilakukan karena fluktuasi ekonomi dalam negeri memberi dampak kenaikan bahan baku dan makanan dan minuman. Serta dari aspek sosial, kegiatan sosial juga memberikan nilai positif bagi depot karena itu dapat menguatkan koneksi sosial dengan fasilitas publik terdekat yakni gereja dan sekolah. Usaha di bidang kosmetik dari Erik Kurniawan Tanarto dan kawan-kawan dengan judul Pengolahan dan Pengembangan Usaha Kosmetik pada PT Marvel Unicos Century di Gendang Sidoarjo, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra. Yang pertama, kondisi internal perusahaan, pemasaran, aktivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah menawarkan produk kosmetik perusahaan ke distributor di pasar tradisional, pasar modern, partai, dan memberikan paket-paket khusus dengan bonus dan jumlah pembelian tertentu. Yang B, keuangan. Perusahaan tidak melakukan sistem akuntansi keuangan secara mendetail seperti budgeting, analisis arus kas, jangka panjang dan pendek, peramalan, dan lain-lain. Yang C, produksi dan operasional perusahaan tidak mempunyai penjadwalan khusus produksi. Proses produksi perusahaan dilakukan bila jumlah stok gudang sudah menipis. Proses dan standar kualitas produk kosmetik sudah sesuai dengan ketentuan Dinas Kesehatan dan BPOM sehingga mutu dan kualitasnya terjamin. Yang D, sumber daya manusia, perusahaan telah mengalokasikan karyawan sesuai dengan skill dan kriteria perusahaan. Yang kedua, kondisi eksternal. Yang A, rivalry among industry firms, potensi pasar yang sangat besar sehingga banyak pesaing yang menggeluti industri kosmetik ini. Yang B, produk substitusi kosmetik dapat beberapa berasal dari obat tradisional. Ancaman produk substitusi ini sangat kecil karena masyarakat sekarang sudah modern dan menginginkan sesuatu yang praktis. Selain itu, ada kosmetik dengan bahan alami dan herbal. Yang C, ancaman pesaing baru cukup tinggi melihat pasar yang cukup potensial dan kebutuhan kosmetik yang terus meningkat. Yang D, perusahaan sudah mempunyai pemasok langganan mereka. Opsi untuk memilih pemasok cukup banyak. Beberapa dari pemasok memiliki relasi bisnis owner sehingga negosiasi harga lebih mudah. Yang E, customer PT Marvel Unicos Century adalah distributor pasar tradisional, pasar modern, dan partai. Distributor tersebut mengambil produk dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali ke end user. Yang ketiga, ada analisis SWOT. Yang A, ada strikes produk kosmetik dijual dengan harga yang kompetitif, kualitas yang mutu terjamin tanpa menggunakan bahan atau zat berbahaya. Yang B, ada weakness, kelemahan perusahaan adalah struktur manajemen yang kurang dan pengaturan yang kurang sistematis sehingga kinerja kurang maksimal. Yang C, ada opportunities, banyaknya permintaan dari customer, jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi merupakan peluang usaha untuk mengembangkan produk dan menambah kapasitas produk. Yang D, ada threat, ancaman yang muncul bagi perusahaan adalah semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia, pesaing yang semakin banyak, masyarakat yang lebih memilih brand asing, serta munculnya isu-isu produk kosmetik yang berbahaya. Sekian dari presentasi dari saya ucapkan terima kasih.